Bang, apakah dengan perbaikan ini nantinya kamar kelas akan dibuka lagi? Nggak tahu juga sih. Tapi yang namanya perawatan dan perbaikan kan itu kan sifatnya wajib ya. Jika memang ada yang rusak atau jebol atau memang harusnya diganti, ya kan nggak salah kan jika diperbaiki gitu ya. Nah, jadi bagian tangki kapal itu ini. Tangki air atau tangki bahan bakar ya. Jadi bagian tangkinya itu bagiannya dari sini. Dari sini, pokoknya yang dari batas hijau itulah. Batas hijau turun terus. Nah, ini setahu saya itu bagian tangki. Oh ya, kemarin kan juga ada yang nanya, "Bang, lebih tua mana, Tidar atau sini?" Ya jelas aja lebih tua yang di depan kita ini, yaitu Kambuna. Bang, mau nanya kenapa harga barang di kapal PLD mahal-mahal? Oh, mungkin maksudnya harga makanan ya. Itu karena sebelum ke Galangan kita mampir dulu di Mari karena di sini ada sandar kapal dari Norway. Ini kapal apa ya? Pesiar ya. DP nama Statrat Lemhul. Oke, kita lompat ke Galangan KM Tidar. Halo teman-teman bersaudara semua, salam seluas-luasnya. Hari ini tanggal 7 November 2022, hari ke-8 KM Tidar berada di Galangan Dock DKB 1 Jakarta. Kita jalan sambil saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya di video sebelumnya. Kemarin ada yang bilang, "Bang, ngapain sih diukur-ukur itu tingginya, kurang kerjaan banget." Sebenarnya bukan kurang kerjaan ya, tapi itu adalah sebagai pembuktian. Karena waktu itu saya sudah bahas di salah satu episode series video saya mengenai tinggi kapal dan sebagainya. Mungkin karena ada yang tidak percaya atau ya mungkin kalau tanpa ada bukti nggak bisa percaya ya. Jadi kemarin itu adalah sebagai pembuktian kalau tinggi di dalam dek kapal segitu ukurannya, dan juga berapa ukuran panjang seatnya kita ukur supaya teman-teman bisa tahu juga berapa panjang seat di dalam kapal. Lalu ada juga kemarin yang bertanya, "Bang, mau nanya kenapa harga barang di kapal PLD mahal-mahal?" Oh, mungkin maksudnya harga makanan ya. Itu karena mereka yang jualan di kapal PLD Mart ini itu sistem kontrak ya. Mereka itu kontrak jualan di dalam kapal. Kalau nggak salah ya, waktu zaman orang tua saya dulu di PLD, dulu sempat ditawarin kurang lebih setahun ya kalau nggak salah kontrak ya. Setahun atau main bulan ya, saya lupa. Itu harus bayar, jadi sistem kontrak itu kan mahal. Maka harga kan otomatis mahal ya. Itu untuk tahun 98 itu harga dulu. Kalau sekarang kita nggak tahu berapa harga kontrak kita jualan di kapal ya, itu saya kurang tahu. Ya kalian bisa maklum lah ya kenapa bisa mahal, karena mereka itu kontrak di dalam kapal. Jadi bukan asal-asal jualan gitu. Oh, ini bisa dilihat di lambung kiri sedang ada sunblast. Sudah dikikis. Kita ke kanan dulu ya, karena sebelah lagi sunblast itu. Terus ada yang nanya lagi, "Bang, berapa sih harga ininya, harga doknya mahal ya?" Wah, jangan tanya saya nggak tahu, bukan saya yang bayar ya. Jadi tolong jangan tanya seperti itu. Ini lambung kanan sudah dicat ya. Sementara lambung kiri sedang di sunblast. Oke, kita lanjut lagi dengan pertanyaan di kolom komentar. "Bang, mau nanya, KM Tidar kan suara klaksonnya sudah nggak mantap kayak dulu. Nah, sekarang lagi dok, apakah diperbaiki juga klaksonnya?" Kayaknya enggak ya. Ya kita lihat aja nanti setelah turun dok ya. Kalau ada perubahan berarti ada perbaikan atau pergantian, kalau tidak ya berarti tidak ada perbaikan ya. Ini bagian depan masih belum ada perubahan ya. Oh, itu lagi ada jahit ya. Mau ganti part atau apa ini ya? Itu juga yang di ujung sana juga
kayaknya lagi dijahit itu. Kelihatan kan? Oke, sambil melihat ini saya akan lanjut lagi jawab pertanyaan ya. Bang, jangan cuman AC yang diperbaiki, yang penting itu WC-nya yang selalu jadi masalah. Penumpang selalu ngomel-ngomel karena WC-nya sering tersumbat kotor lagi. Semoga selalu menjadi perhatian. Jangan cuma cari untung, tapi mutunya juga diperhatikan. Jangan sampai seperti KM Ciremai. Oke, untuk perbaikan sebenarnya perbaikan total ya. Karena kalau WC itu kan seperti video kemarin, itu di deck 3-nya kan ada bongkar pipa. Jika kalian nonton sampai situ ya, itu di deck 3 bongkar pipa. Dan itu pipa saluran pembuangan. Jadi kemarin itu baunya luar biasa. Jadi itu ya salah satu dari WC juga ya bisa dibilang ya. Karena kan ujung-ujungnya pada sumber ini ya, pipa pembuangan. Jadi ya secara tidak langsung WC juga ikut diperbaiki ya dari sumbatan-sumbatan yang ada di dalam WC-nya itu. Lalu untuk insiden Ciremai itu bukan kesalahan di ini ya, kesalahan perbaikan ya, tapi kesalahan manusia. Untuk lebih jelasnya tidak bisa saya jelaskan di sini karena itu sensitif. Karena saya orangnya tidak suka mengumbar aib orang ya. Sebenarnya ada kesalahan manusia di situ, dan faktornya memang gara-gara api, bukan korsleting, gara-gara api. Tapi untuk lebih jelasnya tidak bisa saya sebutkan di sini karena itu sensitif ya dan tidak untuk publik. Jadi kesimpulannya Ciremai itu bukan asal-asal perbaikan ya, bukan karena hanya untuk kejar target. Jadi diburu-buruin, tau-taunya kebakar, bukan seperti itu ya. Wow, baru tahu nama channel Kapten Tidar. Kasih bocoran lain dong untuk kapten yang lain kalau punya channel. Sebenarnya ada banyak ya, tidak bisa saya publikasikan di sini, tapi setidaknya kalian subscribe lah itu channelnya Kapten KM Tidar ini. YouTube-nya sudah saya masukin di kolom komunitas di channel saya, jadi kalian bisa cek aja di situ. Kalian subscribe lah, ayo dong bantu subscribe itu channelnya Kapten KM Tidar. Dan itu sedang di sunblast. Wah, lagi berdebu ya. Yuklah kita masuk. Oke, ini kamar kelas. Sedang dalam perbaikan. Itu udah ada kelihatan ya. Ganti keramik ya. Oh, jebol ya. Ya. Makanya kan itu dibuka karena ini jebol juga. Sekalian bongkar ininya, bawahnya. Oke. Tuh kan dibongkar dia. Bang, apakah dengan perbaikan ini nantinya kamar kelas akan dibuka lagi? Nggak tahu juga sih. Tapi yang namanya perawatan dan perbaikan kan itu kan sifatnya wajib ya. Jika memang ada yang rusak atau jebol atau memang harusnya diganti, ya kan nggak salah kan jika diperbaiki gitu ya. Tuh kan diperbaiki semua itu bagian saluran-salurannya. Jadi ini diperbaiki supaya tidak bocor gitu.
tidak merembes atau merembet ke tempat yang lainnya. Karena kan kalau bocor itu kan salurannya merembetnya kan ke lantai-lantai ini, makanya lantainya jadi lembab dan berair gitu. Jadi supaya tidak berair atau tidak merembes, ya otomatis kan harus diperbaiki ya. Oh, ini kayaknya masih bagus ya lantainya. Iya tuh dijebol ya. Saluran pipanya itu ya. Ada apa tadi? Kalian ada lihat sesuatu tadi? Enggak ya? Di bagian palka sedang ada pergantian plat ya. Oh ya, kemarin kan juga ada yang nanya, Bang, lebih tua mana, Tidar atau sini? Ya jelas aja lebih tua yang di depan kita ini, yaitu Kambuna. Kalau kalian penasaran, silahkan aja kalian tonton sejarah dari KM Kambuna, Tidar, sini. Di situ sudah saya jelaskan semua secara jelas dan lengkap. Kalau melihat Kambuna kan tahun 84 kan ya dibuat. Sebentar lagi kan tahun 2024. Dengan kata lain kan itu sudah hampir 40 tahun ya kapal ini eksis ya. Dan semoga aja lah ya, tepat di usia 40 tahun ada kapal baru dari sana ya, dari Meyer ya. Kalau nggak dari Meyer, dari Eropa lah setidaknya. Harusnya 40 tahun setelah pembelian era Kerinci harus ada kapal baru ya. Tapi kayaknya dengar-dengar memang ada niat ya untuk beli kapal baru. Dan kapalnya juga berawalan huruf K di depannya seperti Kerinci. Dulu kan kapal pertama huruf depannya kan K, Kerinci. Dan dengar-dengar rencananya memang mau beli kapal baru lagi gitu ya. Semoga memang betul ya yang kita bilang kemarin. Ya kita tunggu aja lah tahun 2024 ya. Ini dudukan Skoci Life Craft ini. Kalau dilihat dari posisinya ini kayaknya akan diperbaiki ya. Oh iya, diperbaiki dudukan ini Skoci. Nah, sedang dalam pergantian ya. Nah, ini sedang diganti tempat duduknya Skoci, besi penyangganya. Jadi bagian yang sudah minta diganti di galangan ini diganti ya. Nah, ini kemarin yang kita bilang itu ada dikasih tanda. Ini kan bagian apa, restoran ya, dapur pelni. Nah, ini juga sebagian akan diganti nih tempat duduknya ini. Ini banyak ya. Nah, ini juga sudah mulai pengikisan. Ini juga. Jadi dengan kata lain banyak yang diganti ya di sini. Nah, itu juga.
Nah, ini adalah deck 8. Wah, ini lagi ini ya, diperbaiki ya. Apa ini, klep angin. Ini ganti lantai atau ganti plat ini di atas. Ini harus diganti memang supaya jika hujan tidak terjadi kebocoran air ke bawah, tidak merembes-rembes. Jadi supaya tidak ada netes-netes air dari atas harus diganti platnya, karena kan sudah tipis dan otomatis kan ada bolong ya. Ini kenapa ya masih juga dicoret-coret gini ya? Siapa juga Nurjana Bugis, Verson Temor, kita juga nggak kenal. Wah, aduh, kasihan. Ya syukur ada yang dapat mati ya. Ini Palka, itu ada ganti plat ya. Plat di Palka mungkin udah tipis dan takutnya jika masuk barang jebol, jadi harus diganti. Ini juga. Oh ya, ngomong-ngomong soal Palka, kita jadi ingat waktu di sini kemarin ya, sempat ada kejadian itu. Kita sudah suling 3, tiba-tiba ada itu ya. Ya kalian bisa tahu lah di episode berapa itu saya bikin ya. Itu plat depan, oh ya bagian ini apa, tiang utama. Oh bagian depan, plat depan ya. Plat depan. Wih, apa itu? Widih, tangkap basah. Ih. Waduh. Waduh. Ini D3 dan ini semua sudah selesai di semen ya, sudah diperbaiki untuk akses ke kamar ABK. Dan kemarin masih dalam pengerjaan, sekarang sudah selesai. Kita ke belakang deck 3 yang mana itu adalah pipa pembuangan WC ya. Yang masih berantakan ya. Ups, ini baru di semen ya. Berhubung aromanya tidak sedap, kita ke atas aja ya. Nggak enak aromanya. Nah ini spare part mesinnya ya. Ini kita nggak tahu mesin apa atau bagian apa ini. Tapi banyak yang dibongkar itu tadi ya. Kita lihat ulang lagi. Oh ya, kemarin kalau nggak salah ada yang bilang, Bang, kasih lihat dong tangki di kapal itu di mana, seperti apa besarnya. Nah, sebenarnya di setiap video saya itu kita sudah kasih lihat tempat tangki kapalnya. Kalian tahu di mana? Ya, di sini. Tangki kapal itu berada di sini, ya. Jadi pas setiap kita opening bilang hari ini hari keberapa, itu sebenarnya secara tidak langsung kita kasih lihat bagian luar dari tangki kapal, ya. Jadi di sini itu sebenarnya bagian tangki, karena kan ini ada di bagian dipotong kan, dijahit kan, ya. Jadi sebenarnya ini tangki. Ini tangki apa saya lupa, tapi kalau nggak tangki minyak, tangki air tawar deh. Ini satu. Dan ini juga bagian depan adalah tangki di bagian depan. Itu tangki. Baru ruang mesin ini. Ini ruang mesin kapal di bagian bawah. Jadi untuk tangkinya itu seperti kolam ya, besar sekali. Untuk saat ini saya tidak mau atau tidak bisa ke situ karena di kapal ada bahan bakar. Jadi otomatis kan bahan bakarnya kan punya aroma ya. Ya kalian tahu lah maksud saya apa ya. Supaya tidak menghirup bau bahan bakar. Jadi saya tidak masuk ke sana. Kamar mandi di sini kayaknya nggak ada perbaikan ya.
nggak ada ya. Hanya perbaikan kamar mandi di kamar kelas saja. Ini bagian gandrum. Oh, dibongkar ya. Dindingnya mungkin udah merembes banyak air ya. Jadi harus diganti nih. Iya. Untuk bagian dapurnya aman ya. Poliklinik di KM Tidar. Kayaknya tinggal ini yang belum kita lihat ya. Oh, sama ya. Jam periksa. Kamar dokter ada di atas. Ganti plat. Ada juga yang tadi tanya, Bang, kenapa kualitasnya nggak dibikin 1080 aja? Sebenarnya awal ini format video saya itu 1080. Cuman saya cover aja jadi 720, karena kalau tidak di cover makan memori ya. Kalau 1080 itu memakan kapasitas hampir 8 GB untuk satu video. Kalau 720 itu hanya makan memori 2 GB-an. Jadi supaya saya tidak banyak makan kuota ya untuk upload video, maka saya convert menjadi 720 resolusinya. Bukan karena saya tidak bisa, tapi untuk inilah, jaga-jaga kuota juga lah. Kalau upload itu kan makan kuota juga. Yang harusnya bisa irit malah jadi boros ya. Kan 8 GB itu kan besar juga. Ini KM Tidar, destinasi wisata ya. Ancol, ini sebelah Ancol, Monas, biasa aja sih. Ini Tugu Pahlawan, ini bagus nih di Surabaya. Losari, ini favorit kita, Losari. Rotterdam, ini belum pernah. Pintu Kota Ambon sudah pernah kita. Ngurblot nggak ada ya. Aduh, sayang sekali nggak ada Ngurblot. Oh, Fak-Fak belum ya. Kita belum ke Fak-Fak kayak mana. Oh, ini rute dulu ya. Waktu 6 tahun yang lalu ini. Dan ini sebenarnya kan rutenya Gapul yang sekarang. Jadi dulu itu KM Tidar itu melayani rute sebelum KM Gapulu. Dan sebelum Tidar itu adalah rutenya KM Ciremai. Yang berangkat dari Jakarta, Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Tembak, Ambon, Banda, Tualdobo, kayak mana Fak-Fak. Oke. Dan yang pertama kali untuk rute ini kalau tidak salah itu Rinjani. Kalau nggak salah ya. Oke, berhubung yang Sunblast sudah istirahat atau sedang istirahat, jadi kita bisa lihat ke sisi sebelah kiri ya. Oh ya, kemarin kan juga ada yang nanya, Bang, kalau misalnya di galangan kapal, itu lampunya kok bisa nyala ya Bang ya? Apa listriknya dihidupkan? Untuk kelistrikan di dalam kapal, setahu saya itu dimatikan dan akan dioper dengan listrik yang ada di sini. Jadi memakai listrik dari darat. Makanya di bagian tangga itu, kalau nggak salah tangga itu atau sebelah kanan ya, itu ada dipasang kabel untuk mengalirkan listrik ke kapal. Gitu. Oh ya, itu bisa dilihat ya, bagian sisi kirinya sudah sebagian dijahit, sudah dibikin bagus. Ini masih belum, ini masih robek. Yuk kita ke depan. Di bagian depan sudah di sunblast semua ya. Belum dicat, baru di sunblast. Tinggal sebagian sedikit aja tuh di tengah. Mungkin besok semua sudah di sunblast dengan sempurna. Itu di bagian tempat duduk sekoci di atas sedang dijahit. Dipotong bagian yang udah bolong, diganti dengan yang baru platnya ya. Oke ya, semua sudah
kita kasih lihat dan sudah kita jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di video ini. Di bagian dasar ini tadi ya yang mau dijahit. Oh, ini kayak bolong ya? Ya kan ya? Bolong kan ya? Ini propeller masih dibungkus. Ini nggak tahu apakah mau perbaiki atau ganti ya, nggak tahu juga ya. Tapi sampai saat ini masih belum dibersihin ini bagian propeller atau baling-baling itu juga. Nah, jadi bagian tangki kapal itu ini tangki air atau tangki bahan bakar ya. Jadi bagian tangkinya itu bagiannya dari sini. Dari sini, pokoknya ini dari batas hijau itulah. Batas hijau turun terus. Nah, ini setahu saya itu bagian tangki. Ya, jadi bagian depan belakang juga tangki. Yang bagian depan itu yang atas sedikit bulbosnya itu ya. Itu tangki, baru tengah-tengah itu ruang mesin ya. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Banyak perbaikan ya, dan pertanyaan kalian juga sudah terjawab semua di video ini. Ini hari Senin 7 November. Jangan lupa subscribe channelnya Kapten ya. Sampai ketemu 2 hari kemudian. Ciao.